Namaku Riko Prasetya. Usia 24 tahun, lulusan D3 Manajemen dari sebuah kampus swasta di Semarang. Sudah 2 tahun aku bekerja serabutan, dari jadi karyawan minimarket sampai bantu-bantu di warnet teman. Tapi penghasilanku tak pernah cukup untuk bantu orang tua yang mulai menua. Impian hidup lebih baik selalu menghantui tiap malam. Hingga suatu hari, datanglah sebuah kesempatan emas yang mengubah segalanya. Semuanya berawal dari sebuah grup Facebook pencari kerja luar negeri. Di sana, seseorang bernama Kak Dani mengunggah postingan tentang lowongan kerja customer service di Kamboja. Gajinya fantastis, USD 1.150 per bulan, disediakan mes ber-AC, makan 3 kali sehari, bahkan bonus kalau performa bagus. Tak cuma itu, visa kerja dan tiket pesawat juga ditanggung. Aku membaca ulang info itu berkali-kali. Rasanya seperti mimpi. Aku langsung japri nomor WhatsApp yang disertakan. Halo, Kak. Saya tertarik kerja ke Kamboja, tulisku. Hanya butuh 5 menit sebelum balasan datang. Dani ramah dan meyakinkan. Ia mengaku sudah menyalurkan ratusan pekerja Indonesia ke perusahaan teknologi asing di Kamboja. Banyak anak muda dari Jawa dan Sumatera kerja di sana. Hidup enak, bisa kirim uang tiap bulan, katanya. Saat aku ragu, Dani mengirimkan foto-foto pekerja Indonesia di kantor yang katanya berada di Sihanoukville. Kantor modern, ada pantry, komputer berjajar rapi, bahkan selfie mereka tersenyum bahagia. Aku masih sedikit curiga. Tapi ketika Dani bilang, pendaftaran cuma hari ini. Kalau kamu siap, saya bantu proses secepatnya, aku mulai goyah. Ditambah, ia kirim voice note dengan logat Jawa yang familiar dan nada tulus. Adik saya juga kerja di sana, Mas. Aman, tenang wae. Rezeki ora bakal ketukar. Singkat cerita, aku setuju. Dia memintaku menyiapkan paspor dan melakukan video call untuk verifikasi wajah. Lalu aku diminta transfer uang jaminan 3 juta rupiah, yang katanya akan dikembalikan saat sampai di lokasi kerja. Ini prosedur biasa, Mas. Untuk booking tiket dan visa saja, jelas Dani. Aku pinjam uang ke teman dan mengirimkan transfer. 2 hari kemudian, tiket dan itinerari pun masuk ke emailku. Dari Bandara Ahmad Yani ke Jakarta, lalu transit ke Phnom Penh. Orang tuaku sempat khawatir. Kerja di luar negeri itu ndak gampang, Le. Sudah yakin tempatnya jelas? Tanya bapak. Tapi aku meyakinkan mereka dengan menunjuk brosur digital yang dikirim Dani. Ada logo perusahaan, alamat, dan bahkan tanda tangan kontrak kerja. Tenang, Pak. Ini perusahaan resmi, dan sudah banyak yang kerja di sana, jawabku mantap. Ibuku cuma bisa memeluk erat sebelum aku berangkat. Tanggal 12 Februari 2024, aku meninggalkan Semarang dengan tas ransel dan 1 koper besar. Di bandara, aku bertemu 3 orang lain yang juga hendak ke Kamboja. Semuanya remaja asal Jawa Timur dan Sumatera. Kami dijemput oleh seorang pria bertubuh besar di Phnom Penh, lalu dibawa menggunakan van ke kota yang katanya dekat pantai, Sihanoukville. Saat itu, aku masih penuh harapan. Pikirku, akhirnya aku bisa membalas kebaikan orang tua, menabung, dan mungkin nanti buka usaha kecil. Tapi begitu kami sampai di gedung tinggi berpagar besi, dan paspor kami dikumpulkan tanpa banyak tanya, perasaan ganjil mulai muncul. Ini kok kayak bukan kantor, ya? Bisik salah satu temanku di kursi belakang van. Tenang aja, bro. Mungkin proses awalnya aja yang ketat, jawabku, mencoba tetap optimis. Namun, di balik pagar tinggi itu, adalah dunia yang sama sekali berbeda dari yang dijanjikan. Dan di sanalah mimpi burukku benar-benar dimulai. Udara di Phnom Penh terasa panas dan lembab saat aku menginjakkan kaki di bandara. Bersama 3 orang lainnya, Bagas dari Palembang, Yusuf dari Jombang, dan Tama dari Banyumas, kami tampak canggung saling menyapa. Tapi satu hal yang membuat kami cepat akrab, kami semua penuh harapan. Harapan akan hidup lebih layak, gaji besar, dan masa depan cerah. Seorang pria bertubuh besar dan berkepala pelontos menjemput kami di luar bandara. Nama saya Kong, ucapnya dalam bahasa Indonesia yang terbata, ikut saya, nanti sampai kantor. Kami diantar ke sebuah van abu-abu tanpa plat nomor. Dalam perjalanan, ponsel kami diambil dengan alasan akan diseting untuk kebutuhan perusahaan. Sempat terbesit rasa aneh, tapi Kong berkata, ini prosedur, jangan takut. Kalian akan kerja dengan sistem tertutup, biar fokus.
Kami menempuh perjalanan sekitar 5 jam menuju Sihanoukville. Pemandangan kota perlahan berganti menjadi pelabuhan, kemudian bangunan tinggi yang dikelilingi pagar dan kamera di setiap sudut. Sebuah kompleks besar, bertingkat 10, dengan penjaga di depan pintu gerbang dan kawat berduri di bagian atas pagar. Aku mulai merasa tidak nyaman. Begitu kami masuk ke dalam, perasaan itu semakin kuat. Ruangan pertama yang kami masuki bukanlah kantor, melainkan lorong panjang dengan pencahayaan suram. Kami diminta menyerahkan paspor dan semua dokumen. Untuk registrasi, kata Kong singkat. Kami menurut. Tak lama, seorang pria Cina berjas masuk dan berbicara cepat dalam bahasa Mandarin, lalu diterjemahkan oleh pria lain, kalian sekarang bagian dari perusahaan. Tidak boleh keluar tanpa izin. Siapa yang melanggar, akan dihukum. Aku saling pandang dengan Bagas dan Yusuf. Semua mulai tampak tidak seperti yang dijanjikan. Kami dibawa ke kamar kecil, berisi ranjang susun dan satu kipas angin. Bukan mes yang dijanjikan. Tidak ada AC, tidak ada pantry. Bahkan air minum harus bergantian mengambil dari dispenser rusak. Hari pertama, kami diminta ikut pelatihan. Tapi bukan pelatihan customer service seperti yang dijanjikan. Kami diajari cara membuat akun palsu, membujuk korban dari Indonesia agar berinvestasi pada platform kripto fiktif. Kami diberi skrip, daftar pertanyaan dan jawaban. Pura-pura jadi cewek cantik, ramah, dan ajak mereka investasi, kata supervisor kami, seorang pria lokal yang hanya kami kenal sebagai Bos King. Aku shock. Ini penipuan? Tanyaku pada Yusuf. Ia hanya menatapku dengan mata lelah, lalu bergumam, kita sudah terjebak, kok. Mereka pegang paspor kita. Kita nggak bisa kemana-mana. Hari kedua, satu orang dari kelompok lain menangis karena menolak ikut pelatihan. Malamnya, kami mendengar teriakan dan suara benda jatuh dari lantai bawah. Esok paginya, dia tidak pernah terlihat lagi. Mulai saat itu, rasa takut menggantikan rasa optimis yang dulu aku bawa dari Semarang. Kami diawasi ketat, tidak boleh bicara terlalu pelan, tidak boleh pura-pura sakit. Makan 2 kali sehari, kadang hanya nasi dan sayur hambar. Tidur hanya 4 jam, sisanya kerja di depan komputer dari siang hingga dini hari. Setiap harinya kami ditekan untuk mencapai target penipuan, minimal 5 korban per minggu. Jika gagal, gaji dipotong, bahkan bisa disiksa. Aku teringat ibuku yang melepas kepergianku sambil menangis. Jaga diri, Le. Hati-hati di negeri orang. Aku tak sanggup membayangkan bagaimana jika beliau tahu kenyataan ini. Bagas mulai batuk-batuk berat dan minta izin berobat. Tapi Bos King hanya tertawa, kalau mati, baru kami urus. Sekarang kerja. Waktu terasa berjalan lambat. Setiap menit di sini seperti hukuman. Ini bukan pekerjaan, ini penjara berkedok kantor. Kami tak tahu harus percaya siapa. Tak ada telepon, tak ada jalan keluar. Bahkan petugas keamanan di luar adalah bagian dari sindikat. Aku mulai menyadari, kami bukan karyawan, kami tahanan. Dan yang lebih menakutkan lagi, kami mulai dengar bisik-bisik kalau sebagian dari kami akan dijual ke sindikat lain jika tak mencapai target. Dijual? Seperti barang rusak? Di malam sunyi, sambil memandangi langit Kamboja dari jendela besi yang nyaris tak terbuka, aku hanya bisa berbisik dalam hati. Tolong, siapapun, selamatkan kami. Hari-hari di dalam kompleks Sihanoukville terasa seperti siklus neraka yang berulang. Bangun pukul 10 pagi, makan seadanya, lalu duduk di depan komputer dari pukul 12 siang sampai jam 3 dini hari. Kami dipaksa bekerja tanpa rasa kemanusiaan, menipu orang-orang Indonesia yang percaya sedang berbicara dengan teman baru, rekan bisnis, atau bahkan calon pasangan. Aku diberi identitas palsu bernama Angelina, seorang wanita berusia 29 tahun dari Jakarta. Profilku menggunakan foto gadis cantik yang tampaknya diambil dari media sosial. Tugasku sederhana tapi menyiksa batin, memikat pria kesepian di Indonesia, membangun kepercayaan, dan akhirnya membujuk mereka untuk berinvestasi di aplikasi kripto palsu yang dikendalikan sindikat. Setiap obrolan harus dicatat. Setiap korban potensial harus dikembangkan seperti proyek. Bos King sering berteriak di ruang kerja, kalau dalam 3 hari target belum setor uang, kamu yang setor darah. Aku gemetar setiap kali harus menekan tombol kirim. Saat melihat lawan chatku, seorang bapak 45 tahun dari Surabaya, mengirimkan 3 juta rupiah karena percaya pada Angelina, hatiku hancur.
Semoga ini bisa bantu kamu buat buka usaha ya, Lin, tulisnya di chat. Aku tak sanggup membalas. Tapi Bos King berdiri di belakangku, memaksa. Sementara itu, Bagas makin parah batuknya. Badannya lemah, kulitnya mulai pucat. Tapi tak satu pun dari sindikat peduli. Yusuf pernah memberanikan diri bicara ke Kong, teman kami sakit. Bisa dibawa berobat? Kong hanya tertawa kecil, lalu menampar Yusuf dan berkata, "Kamu pikir ini rumah sakit? Ini bisnis." Tama, yang sejak awal tampak pendiam, mulai berubah. Dia terlihat lebih patuh, lebih rajin, bahkan mencapai target hariannya. Aku sempat mengira ia menyerah. Tapi suatu malam, ia berbisik padaku saat mengambil air. Aku pura-pura ikut. Aku cari celah. Ada pintu belakang di lantai 2. Tapi selalu dikunci. Aku tunggu saat yang tepat. Harapan kecil muncul. Mungkin ada jalan keluar. Namun hari berikutnya, Tama dihukum. Katanya, ada yang melihat dia mencoba mencongkel ventilasi kamar mandi. Bos King menyiksanya di depan kami. Tama dipukul dengan gagang sapu, ditendang, lalu dikurung sendirian di ruangan gelap. Siapapun yang coba kabur, ini akibatnya, kata Bos King sambil menatap kami satu-satu. Aku makin hancur. Keadaan sudah di luar batas. Kami dipaksa menyakiti sesama orang Indonesia. Bagas, yang tak lagi kuat bekerja, diseret ke ruangan lain. Katanya, akan dijual ke perusahaan baru yang lebih ringan. Tapi Yusuf tahu apa artinya itu. Bagas kemungkinan diperdagangkan ke sindikat yang lebih kejam. Mungkin untuk kerja paksa, mungkin dijadikan perisai manusia. Sementara itu, makin banyak rekrutmen baru datang dari Indonesia. Anak-anak muda polos, penuh mimpi, dibohongi dan dijebak dengan modus yang sama. Setibanya di tempat ini, wajah mereka berubah pucat seperti kami dulu. Rasa bersalah menumpuk dalam diri kami yang lebih dulu datang tapi tak mampu memperingatkan siapapun. Bos King mulai memasang tekanan baru. Kalau tak capai target bulan ini, kami akan kirim kamu ke Myanmar. Di sana lebih keras. Di sana tak ada toleransi. Semua makin ketakutan. Myanmar dikenal sebagai tempat di mana korban skam benar-benar diperbudak. Ada cerita korban yang disetrum karena gagal tipu orang. Ada yang dijual ke ladang narkoba. Di satu sisi, aku ingin berhenti dan melawan. Tapi bagaimana? Tanpa paspor, tanpa alat komunikasi, tanpa siapapun di luar sana yang tahu kami di sini. Bahkan polisi setempat dikabarkan disuap sindikat agar menutup mata. Setiap malam aku berdoa, menangis tanpa suara. Ya Tuhan, jangan biarkan aku jadi bagian dari kejahatan ini. Tunjukkan jalan keluar. Suatu malam, Yusuf memberiku harapan baru. Aku dengar dari orang dalam, kadang ada orang Indonesia yang kerja jadi penerjemah di sini. Mungkin mereka bisa bantu. Tapi kita harus cari tahu diam-diam. Sekali ketahuan, kita habis. Malam itu aku menatap langit dari ventilasi kecil di kamar kami. Di balik jeruji besi dan dinding semen itu, ada langit yang sama dengan di Semarang. Tapi rasanya jauh sekali. Aku bukan Riko yang dulu. Aku hanyalah boneka yang dipaksa menyakiti bangsanya sendiri demi hidup orang lain. Namun satu hal pasti, aku tidak akan menyerah. Aku akan cari jalan pulang. Demi ibuku, demi kebenaran, demi semua korban yang belum tahu bahwa mereka sedang dijebak oleh orang-orang seperti kami, yang tak punya pilihan. Setelah insiden penyiksaan Tama, suasana di dalam kompleks semakin mencekam. Tak ada lagi canda pelan di malam hari. Bahkan napas pun terasa harus disimpan, agar tak terdengar dan menimbulkan masalah. Hari demi hari, kami hanya menjadi alat yang dipaksa menipu tanpa ampun. Tapi aku tahu, setiap dari kami menyimpan satu hal yang sama, rasa bersalah yang tak tertahankan. Seminggu setelah Tama dihukum, Yusuf menemukan celah. Ia mendengar seorang staf lokal berbicara dalam bahasa Indonesia yang terbata. Namanya Niko, pria berusia 30-an yang mengaku dulu bekerja di Batam sebelum pindah ke Kamboja. Yusuf memberanikan diri mendekat saat mereka berada di ruang makan, pura-pura menumpahkan air agar bisa bicara cepat. Kita butuh bantuan, bisik Yusuf dalam bahasa Jawa pelan. Mata Niko sempat melirik ke arah CCTV, lalu menjawab tanpa ekspresi, "Jangan bicara lagi. Aku akan cari waktu." Setelah itu, ia kembali ke perannya sebagai penerjemah, seolah tak pernah terjadi apapun. Namun,
Harapan mulai tumbuh. Mungkin, tak semua orang di sini bagian dari neraka ini. Mungkin, ada celah kecil menuju kebebasan. Namun, sebelum harapan itu tumbuh penuh, malapetaka terjadi. Seorang remaja baru asal Lampung, Dani namanya, melakukan kesalahan besar. Ia mengirim pesan ke calon korban dengan data yang keliru, nomor rekening perusahaan sindikat salah satu digit. Korban curiga dan langsung memblokir. Akibatnya, calon transfer 150 juta rupiah batal masuk. Bos King murka. Ia mengumpulkan semua pekerja di aula utama. Kami berdiri berjajar, mata menunduk, tak ada yang berani bicara. Dani dipanggil ke depan. Tubuhnya kurus, kemeja longgar menggantung di badannya. Ia gemetar, berusaha menjelaskan, saya nggak sengaja, bos. Saya akan perbaiki. Tapi Bos King tak butuh alasan. Ia mengambil selang air berisi pasir dari pojok ruangan, lalu memukul Dani berkali-kali. Punggung bocah itu bersimbah darah dalam waktu 5 menit. Jeritannya membuat beberapa dari kami menangis. Aku melihat Yusuf menoleh, matanya berkaca, rahangnya mengeras. Tak cukup dengan itu, Dani ditelanjangi dan dipajang di koridor sebagai peringatan. Di lehernya digantung tulisan, gagal hukuman. Hari itu, semua yang tersisa dari nurani kami terkubur. Beberapa mulai berubah. Ada yang mulai tertawa saat korban tertipu. Ada yang bersaing satu sama lain agar dapat bonus dan tak dihukum. Tapi aku tahu, itu semua hanya bentuk putus asa. Orang yang sudah kehilangan harapan akan rela menjadi apa saja untuk bertahan. Bagas, yang kami kira telah dibawa ke tempat lain, tiba-tiba kembali, namun kondisinya tragis. Tangannya patah, matanya lebam, dan tubuhnya seperti tak makan selama seminggu. Ia hanya sempat berkata lirik ke Yusuf, jangan percaya siapapun, bahkan orang kita sendiri, sebelum akhirnya pingsan. Kong memerintahkan dia dikurung di kamar terpisah, katanya agar bisa direset mentalnya. Di tengah kekacauan itu, Niko akhirnya datang menghampiri Yusuf dan aku saat malam. Ia pura-pura mengantar makanan tambahan, tapi menyelipkan secari kertas kecil. Minggu depan, ada pengiriman logistik dari luar. Mereka biasanya buka gerbang belakang selama 15 menit. Itu peluang satu-satunya kalian. Kami membaca kertas itu seperti membaca surat dari surga. Tapi Yusuf tahu risikonya. Jika tertangkap, kami bisa bernasib lebih buruk dari Dani. Tapi kami sepakat, lebih baik mati mencoba, daripada hidup sebagai budak. Kami mulai merancang rencana. Aku akan membuat tampilan kerja bagus agar tidak dicurigai. Yusuf akan mencuri satu kartu akses jika sempat. Niko bersedia memberi kode waktu lewat sinyal, lampu dapur yang mati menyala 3 kali. Namun, belum sempat rencana itu dijalankan, Kong memanggilku ke kantornya. Riko, katanya dengan senyum kejam, kamu pintar. Besok kamu aku pindah ke tim premium. Target kamu, pejabat. Kalau berhasil, kamu bisa hidup lebih nyaman di sini. Aku terdiam. Itu berarti aku harus menipu orang-orang penting di Indonesia. Uang mereka akan lebih besar, tapi luka di hati ini juga akan lebih dalam. Kalau kamu tolak, lanjut Kong sambil menggeser foto Tama yang masih lebam, aku pastikan kamu tidur di ruang yang sama dengan mayat. Aku tak punya pilihan. Tapi dalam hatiku, aku tahu, aku tak akan menjadi alat mereka lebih lama lagi. Aku menatap Yusuf diam-diam malam itu. Rencana tetap jalan, bisikku. Dan ia hanya mengangguk, mata menatap langit-langit kamar. Kami siap bertaruh segalanya untuk bebas, atau hancur selamanya. Hari yang kami tunggu akhirnya tiba. Sabtu malam, pukul 23.30, pengiriman logistik dijadwalkan masuk lewat gerbang belakang. Niko memastikan semuanya sesuai rencana. Kode sinyal lampu dapur akan menjadi penanda, mati nyala 3 kali, lalu kami punya waktu 15 menit untuk keluar sebelum gerbang kembali ditutup dan dikunci. Aku, Yusuf, dan satu orang lagi yang dipercaya, Jeffrey, pemuda asal Banjarmasin yang lihai membongkar gawai, bersiap. Kami bertiga sudah sepakat, tak akan mundur. Jeffrey mencuri ID card staff dari satu penjaga mabuk yang tidur di toilet 2 hari sebelumnya. Yusuf menyimpan potongan kawat kecil yang bisa membuka pintu ruangan logistik dari dalam. Aku yang mengantongi peta sketsa kompleks hasil amatan selama berminggu-minggu, dengan titik-titik buta kamera yang bisa kami lewati. Namun, malam itu berbeda dari biasanya. Bos King tampak mondar-mandir, gelisah.
Kong bicara lewat walkie-talkie lebih sering dari biasanya. Salah satu karyawan asal Vietnam sempat membisikkan bahwa beberapa orang dari markas pusat akan datang mengecek. Kami tahu, jika pengawasan diperketat malam ini, satu langkah salah saja bisa jadi akhir. Tepat pukul 23.29, lampu dapur berkedip 3 kali. Sinyal itu datang. Kami tak menunggu lagi. Dengan berpura-pura hendak mengambil air, kami keluar satu persatu menuju lorong belakang. Jeffrey memimpin, membuka pintu gudang menggunakan kartu staf. Yusuf menyusul, mematikan CCTV di titik persimpangan dengan alat sederhana dari Jeffrey. Aku menjaga waktu. Kami berhasil masuk ke area belakang, menyelinap melewati tumpukan kardus berisi komputer rakitan dan kabel data. Di ujung lorong, gerbang besi terbuka, dan 2 truk kecil sedang menurunkan barang. 2 staf lokal mengawasi, tapi sibuk mencatat logistik di clipboard. Salah satu dari mereka adalah Nico. Ia melihat kami dari kejauhan dan mengangguk cepat. Kami menunduk, berpura-pura sebagai bagian dari pengangkut. Nico menghampiri dan berkata cepat dalam bahasa Inggris, "Bantu bawa kotak ini ke dalam," lalu jalan terus ke lorong kiri. Di situ ada celah pagar, kawatnya sudah saya potong. Tangan dan kaki kami gemetar, tapi kami lanjutkan. Saat melewati truk, Jeffrey menyenggol kardus, membuat beberapa alat jatuh. Suara itu membuat salah satu penjaga menoleh. "Hei! Siapa itu?" teriaknya. Tak ada waktu. Kami lari. Yusuf yang paling belakang nyaris tersandung, tapi ia bangkit dan mengejar kami. Sirine berbunyi. Lampu merah menyala dari menara pengawas. "Awas! Lari ke kiri," teriak Nico dari belakang. Kami sampai di celah pagar. Kawat itu memang sudah terpotong, cukup untuk 1 orang lewat merayap. Jeffrey masuk duluan, lalu aku. Yusuf di belakangku, tapi belum sempat ia lewat, 1 tembakan dilepaskan. Dor! Yusuf terjatuh. Kakinya terkena peluru. Aku menarik tubuhnya dari sisi luar pagar, sementara Jeffrey membantu menutup celah itu sebisanya. Nafas kami terengah, darah mengalir deras dari betis Yusuf. Kita nggak bisa bawa dia jauh. Jeffrey panik. Aku menatap Yusuf. "Gimana, bro?" Wajahnya pucat, tapi dia mengangguk. "Terus, jalan, jangan balik." Kami memapah Yusuf sejauh yang kami bisa. Untungnya, lokasi kami sudah berada di luar kompleks. Hanya saja, itu bukan berarti kami aman. Sihanoukville malam hari adalah kota yang asing, berbahaya, dan penuh jebakan. Banyak geng lokal bersenjata dan aparat korup yang bekerja sama dengan sindikat. Kami sembunyi di belakang kontainer tua, menunggu napas kami stabil. Kalau mereka pakai drone, kita habis, gumam Jeffrey. Aku menatap Yusuf, lalu Jeffrey. Kita perlu ke tempat aman. Nico bilang ada gereja kecil di arah barat kota, yang biasa nolongin korban. Kita harus ke sana. Yusuf mencoba berdiri dengan bantuan kami. Walau tertatih dan berdarah, ia tak pernah mengeluh. Matanya penuh tekad. Malam itu, kami berjalan menyusuri gang-gang sempit di pinggir kota, menghindari mobil patroli dan mata-mata sindikat yang berkeliaran. Setiap langkah kami adalah pertaruhan. Tapi satu hal pasti, kami sudah tak bisa kembali. Kami berjalan menyusuri gang sempit di belakang pasar malam yang telah tutup. Bau amis ikan bercampur sampah menyengat hidung. Yusuf, dengan luka tembak di kakinya, mulai melemah. Keringat membanjiri wajahnya. Jeffrey menyanggah tubuh Yusuf dari kiri, aku dari kanan. Langkah kami berat, tapi tekad kami satu, bertahan hidup. Nico pernah menyebut sebuah gereja kecil di pinggiran Sihanoukville yang diam-diam membantu korban perdagangan manusia. Nama pastornya, Father Louis, seorang relawan tua asal Prancis yang konon pernah jadi suster di zona perang. Gereja itu tak terdaftar secara resmi, berdiri di atas tanah sengketa. Tapi justru disitulah tempat-tempat seperti itu bisa bertahan, karena tak tersentuh hukum. Kami menyusuri jalan tanah merah, melewati rumah-rumah kumuh beratap seng, hingga sampai ke sebuah bangunan kecil berwarna putih kusam. Di atas pintunya tergantung salib kayu tua. Pintu sedikit terbuka, menyisakan cahaya kuning dari dalam. Aku mengetuk pelan. Seorang pria tua berambut putih keluar. Wajahnya keriput, namun sorot matanya tajam. Ia menatap kami dalam-dalam sebelum akhirnya berkata pelan, "Masuklah, anak-anak."
Cepat. Tanpa banyak tanya, ia membuka pintu lebar-lebar dan menyuruh kami membawa Yusuf masuk ke dalam. Bangunan itu sederhana, hanya ada deretan bangku kayu dan meja altar. Di samping ruangan, ada ruang kecil tempat penyimpanan alat-alat dan beberapa kasur tipis di lantai. Di sanalah kami membaringkan Yusuf. Father Louis langsung mengambil kotak P3K dan membersihkan luka Yusuf. Tangannya cekatan meski gemetar. "Siapa kalian?" tanyanya pelan sambil menjahit luka tembak Yusuf. Aku menjawab jujur, korban penipuan kerja dari Indonesia. Kami kabur dari markas KAM. Yusuf tertembak saat lari. Wajah Louis menggelap. Sudah berapa kali saya melihat ini? Anak muda dari Indonesia, Vietnam, bahkan Ukraina datang ke sini, berharap hidup lebih baik. Tapi kalian cuma daging untuk mesin uang para iblis itu. Jeffrey menatapnya dengan cemas. Apa mereka bisa menemukan kita di sini? Father Louis menatap ke jendela kecil. Bisa. Tapi mereka tak berani masuk kalau tak yakin. Tempat ini dilindungi warga sekitar. Tapi itu hanya menunda waktu, bukan menyelesaikan masalah. Aku mengepalkan tangan. Lalu, apa yang bisa kami lakukan? Kami cuma ingin pulang. Louis menarik napas dalam. Besok pagi, saya akan hubungi kenalan saya di Phnom Penh, seorang aktivis HAM yang bekerja sama dengan kedutaan besar. Tapi untuk itu, kita harus tunggu malam lewat. Mereka bisa menyadap komunikasi. Sekarang, istirahatlah. Kalian aman untuk malam ini. Malam itu, kami tidur dengan cemas. Di luar, terdengar suara anjing menggonggong, sesekali deru motor lewat cepat. Yusuf tidur dengan napas berat. Jeffrey duduk di pojokan sambil memegang besi panjang, berjaga, kalau-kalau ada yang datang. Aku tak bisa tidur. Kepalaku penuh pikiran. Bagaimana kalau Nico ditangkap? Bagaimana kalau Bos King menyewa polisi lokal untuk mencari kami? Apa mungkin mereka akan membakar gereja ini demi menutupi jejak mereka? Pukul 3 dini hari, pintu gereja diketuk pelan. Louis bangkit, mengambil senjata listrik kecil dari bawah meja altar, dan membuka pintu sedikit. Ternyata seorang wanita muda, wajahnya sayu, bajunya lusuh. Di belakangnya, dua anak kecil mengintip takut-takut. Father, saya juga lari dari tempat itu, saya dengar tempat ini aman. Louis membuka pintu lebar-lebar. Masuklah. Kalian bukan yang pertama, dan pasti bukan yang terakhir. Wanita itu bernama Mei, dari Laos. Ia sempat dijadikan operator di bagian penipuan asmara, mengaku sebagai janda kaya dan menipu korban pria dari Kanada dan Jepang. Ia kabur 2 hari lalu setelah salah satu pelanggannya bunuh diri secara live call. Trauma itu membuatnya nekat keluar. Melihat Mei dan 2 anak itu, aku merasa hancur. Ternyata kami bukan satu-satunya. Dan jumlah kami mungkin ratusan, bahkan ribuan. Pagi menjelang. Father Louis menghubungi kontaknya. Ia bicara dalam bahasa Prancis, lalu menutup telepon dan berkata, orangku akan datang pukul 11. Kalian akan dijemput mobil van dan dibawa ke Phnom Penh. Tapi kalian harus hati-hati. Jangan percaya siapapun di jalan. Mereka punya mata di mana-mana. Aku menatap Yusuf, yang mulai siuman. Kita akan pulang, bro. Sebentar lagi. Yusuf mengangguk pelan, senyumnya lemah tapi tulus. Tapi jauh di dalam, aku tahu ini belum selesai. Kita baru keluar dari neraka 1, dan belum tahu bentuk neraka berikutnya. Mobil van berwarna abu-abu metalik itu datang tepat pukul 11 siang. Sopirnya seorang pria paruh baya berwajah tegas dan berlogat Vietnam saat menyapa Father Louis. Namanya Pak Ho, relawan dari jaringan aktivis lintas negara yang membantu korban perdagangan manusia. Ia memberi kami masker medis dan topi agar wajah kami tak mudah dikenali, lalu menyuruh kami duduk di bagian belakang van, bersembunyi di balik tumpukan kardus bertuliskan, alat medis. Perjalanan ke Phnom Penh memakan waktu hampir 5 jam. Jalanan tak rata, panas menyengat, dan ketegangan menusuk dari setiap sisi. Tak ada yang bicara. Yusuf memeluk lututnya sambil menahan sakit. Jeffrey terus mengawasi jendela kecil di sisi van. Aku sendiri tak henti berdoa dalam hati agar tak ada razia, atau lebih buruk, penyergapan. Setibanya di Phnom Penh, kami dibawa ke sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Rumah itu milik seorang aktivis lokal bernama Sophia,
perempuan tangguh yang telah membantu lebih dari 200 korban dari berbagai negara. Rumahnya tak mencolok, hanya rumah satu lantai dengan pagar kayu dan tanaman rambat menutupi tembok depannya. Tapi di dalamnya, ada sistem komunikasi dan keamanan yang jauh lebih canggih daripada yang terlihat. Sophia memeriksa kondisi kami satu persatu. Ia langsung memanggil dokter sukarelawan untuk Yusuf, sementara ia sendiri mulai menghubungi Kedutaan Besar Indonesia. Sayangnya, disinilah masalah dimulai. Tak semua staf di kedutaan bersih, kata Sophia lirih. Ada beberapa laporan tentang staf lokal yang justru bersekongkol dengan jaringan scam. Mereka membantu, mengembalikan, korban ke markas atas nama, pemulangan sukarela. Dek! Dadaku berdegup kencang. Aku menatap Jeffrey dan Yusuf. Kalau begitu kita belum aman? Belum, jawab Sophia. Saya harus pastikan siapa yang akan menangani kasus kalian. Kalau perlu, saya akan kirim kalian lewat jalur suaka sementara. Sementara itu, rumah Sophia juga dihuni oleh beberapa korban lain. Ada Min dari Vietnam, Tarik dari Pakistan, dan sepasang kakak adik dari Filipina. Mereka semua punya cerita kelam, dengan satu benang merah, dijanjikan pekerjaan layak, namun dijadikan budak digital. Malam itu, suasana mencekam. Dari balik ventilasi, kami bisa mendengar deru mobil berhenti di luar pagar. Sophia mengintip dari jendela. Mereka mulai mencium tempat ini. Beberapa aktivis langsung mengemasi barang. Kami diberi perintah, bersiap, pindah malam ini juga. Rumah kontrakan itu sudah terlalu panas. Sophia akan mengantar kami ke tempat penampungan rahasia yang dikelola oleh LSM Internasional. Dalam perjalanan menuju tempat itu, van yang kami tumpangi nyaris dikejar mobil SUV hitam. Sophia memutar ke ganggang kecil, lalu mematikan lampu. Mobil SUV itu sempat berhenti, namun akhirnya berlalu. Kami baru bisa bernapas lega ketika sampai di tujuan, sebuah bangunan tua bekas sekolah dasar, yang kini dijadikan tempat karantina darurat oleh UNHCR. Di tempat itu, akhirnya kami mendapat tidur nyenyak, untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu. Yusuf diinfus dan mulai pulih. Jeffrey, untuk pertama kalinya, tersenyum lega. Tapi aku tetap waspada. Luka trauma itu tak hilang begitu saja. Pagi harinya, seorang staf UNHCR datang. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Miss Clara, berkebangsaan Filipina, fasih berbahasa Indonesia. Ia menjelaskan bahwa proses repatriasi kami akan dimulai, tapi tetap harus melalui proses verifikasi agar tidak ditarik kembali oleh jaringan scam dengan dalih keluarga atau sponsor palsu. Jaringan ini kuat, katanya, mereka bisa membuat dokumen palsu, mengaku sebagai keluarga kalian. Jadi pastikan, ketika diminta informasi, jawab dengan akurat dan hati-hati. Jangan pernah sebut nama yang terhubung dengan jaringan kalian sebelumnya. Aku mengangguk paham. Proses pulang ternyata tak semudah yang kami kira. Bahkan setelah kabur dari markas, bahkan setelah lolos dari kejaran mereka, bayang-bayang organisasi itu masih membuntuti seperti hantu yang tak bisa ditendang pergi. Di malam hari, sebelum tidur, aku menatap langit dari celah atap bangunan. Bintang di Phnom Penh tampak suram, tertutup kabut asap tipis. Tapi di situ, aku tetap berharap, suatu hari nanti, aku bisa melihat bintang-bintang dari kampung halamanku lagi. Dengan aman. Dengan damai. Pagi itu, suasana di tempat penampungan sementara terasa berbeda. Beberapa relawan UNHCR tampak tegang, berbicara dengan suara rendah di sudut ruangan sambil sesekali melirik ke arah kami. Rico merasakannya pertama kali. Ia duduk di ranjang sempitnya sambil memperhatikan setiap gerakan dengan mata curiga. Kalian sadar gak? Bisiknya ke Yusuf dan Jeffrey. Sejak pagi, mereka kayak menyembunyikan sesuatu. Tak lama kemudian, Miss Clara datang. Kali ini ia tak tersenyum seperti biasanya. Ia duduk di bangku lipat yang menghadap langsung ke kami, membuka map berisi dokumen dengan stempel resmi. Kami baru saja menerima pemberitahuan dari pihak kepolisian Kamboja, katanya pelan, bahwa kalian bertiga teridentifikasi sebagai saksi kunci dalam operasi penangkapan jaringan scam internasional. Ada kemungkinan, akan ada upaya dari pihak-pihak tertentu untuk membungkam kalian. Hening. Bahkan napas kami seperti tertahan. Jeffrey langsung berdiri. Maksudnya mereka akan nyari kami lagi? Bisa jadi. Kami belum tahu siapa yang mengirim permintaan akses ke data kalian pagi ini. Tapi yang aneh, permintaan itu datang dari jalur diplomatik.
Clara menatap kami tajam. Dan ditandatangani oleh seseorang yang mengaku sebagai pejabat KBRI. Dek. Rasanya seperti disambar petir. Father Louis pernah memperingatkan, tidak semua orang di balik seragam itu bisa dipercaya. Ada yang pura-pura jadi penolong, padahal bagian dari jaringan yang lebih besar. Miss Clara memutuskan membawa kami ke ruang bawah tanah. Di sanalah, mereka menyimpan korban-korban berisiko tinggi. Ruangan itu gelap, dindingnya beton tebal, dan hanya ada lampu kecil di sudut-sudut ruangan. Tapi setidaknya kami merasa lebih aman di sana. Selama 2 hari penuh kami dikarantina tanpa akses keluar. Makanan dikirim lewat celah pintu. Tak ada telepon. Tak ada internet. Tapi disitulah kami mulai bicara dari hati ke hati. Yusuf bercerita bagaimana ia dijebak oleh temannya sendiri, yang kini entah di mana. Gue pikir dia bantuin gue cari kerja, ternyata malah ngirim gue ke neraka. Jeffrey membuka luka lamanya. Ibu gue sekarang mikir gue ini TKI gelap. Gue malu. Tapi kalau gue pulang dan bilang semua yang gue alami, mungkin malah gak dipercaya. Aku sendiri hanya bisa memandangi langit-langit ruangan. Di pikiranku, hanya satu pertanyaan berputar, siapa yang benar-benar di pihak kami? Pada hari ketiga, Miss Clara kembali. Kali ini wajahnya serius. Kami sudah dapat kabar dari Jakarta. Akan ada tim khusus dari pemerintah Indonesia yang datang langsung ke Phnom Penh. Mereka bagian dari Satgas Penanggulangan Perdagangan Orang. Tim ini dipercaya. Saya pastikan. Meski lega, tetap ada rasa was-was. Kami diminta bersiap untuk bertemu tim tersebut di lokasi netral, sebuah kantor LSM internasional di pusat kota. Tempat itu sudah dijaga ketat, dan akan digunakan untuk wawancara serta verifikasi identitas. Dalam perjalanan menuju lokasi, kami dikawal oleh 2 mobil keamanan sipil yang tak membawa logo apapun. Mobil kami berjalan cepat, menghindari rute utama. Namun baru saja memasuki distrik pusat, kami dikejutkan oleh suara tembakan dari kejauhan. Mobil di depan kami berhenti mendadak. Seorang petugas berteriak, "Kita diserang. Belok kanan." Sekarang, mobil kami berbelok tajam ke gang sempit. Aku nyaris terlempar dari kursi. Di belakang, terlihat 2 motor mengejar, berboncengan, mengenakan helm hitam, membawa senjata. Panik. Yusuf menggenggam lenganku erat. Kalau mereka berhasil, kita bisa hilang lagi. Tapi pengemudi kami terlatih. Ia memutar arah ke jalan sempit di pinggir pasar lokal. Di sana, kami diturunkan di antara keramaian warga. Sembari berpura-pura sebagai turis, kami diarahkan masuk ke sebuah toko elektronik. Lewat pintu belakang toko itulah kami akhirnya tiba di gedung LSM yang dimaksud. Gedung itu tinggi, steril, penuh kamera pengawas. Di dalamnya, untuk pertama kalinya, kami melihat 3 pria berbaju batik dengan logo Kementerian Luar Negeri. Mereka membawa tas besar berisi dokumen dan alat rekam. Salah satunya memperkenalkan diri, Pak Damar, Ketua Tim Penyelamat. Kami datang langsung karena kami tahu sistem di sini sudah disusupi, katanya. Kami dengar semua yang kalian alami. Dan kami tidak akan biarkan satupun dari kalian kembali ke tangan mereka. Untuk pertama kalinya, aku percaya. Namun bahkan dengan kedatangan tim ini, kami tahu bahwa pertarungan belum selesai. Masih ada korban lain. Masih ada jaringan lain. Dan selama mereka masih beroperasi, kami belum benar-benar bebas. Selama seminggu setelah kedatangan tim penyelamat dari Indonesia, kami tinggal di gedung yang dikendalikan oleh LSM Internasional. Kami diperkenalkan kepada lebih banyak korban, dari berbagai negara, Vietnam, Nepal, India, bahkan beberapa warga lokal Kamboja. Namun satu hal yang kami sadari, meskipun kami sudah ditempatkan di tempat yang lebih aman, kenyataan pahit masih terasa. Pada malam kelima, Pak Damar datang menemui kami. Ia membawa kabar baik sekaligus buruk. Kami telah mendapatkan lebih banyak informasi dari jaringan intelijen. Ternyata, para pelaku ini lebih terorganisir dari yang kami duga, katanya sambil membuka laptop yang sudah terhubung dengan layar proyektor. Di layar itu, muncul beberapa gambar dan nama-nama yang kami kenal. Beberapa wajah tampak samar, lainnya terang dan jelas. Kami terkejut melihat nama beberapa pejabat tinggi, yang ternyata terlibat dalam jaringan besar ini. Mereka bukan hanya sekadar pelaku skam, tapi juga terlibat dalam perdagangan manusia internasional. Ini bukan hanya skam pekerjaan, lanjut Pak Damar.
Ini adalah operasi global yang melibatkan ratusan korban setiap tahun, dengan jaringan yang tersebar di Asia, Afrika, Eropa, dan bahkan Amerika. Mereka menawarkan pekerjaan yang seharusnya legal, tapi begitu korban tiba di tempat tujuan, mereka diancam, dianiaya, dan dipaksa bekerja di kondisi yang tak manusiawi. Satu slide memperlihatkan foto gedung-gedung bertingkat dengan label perusahaan palsu di berbagai negara. Pak Damar menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan itu digunakan untuk menjerat orang-orang dengan janji pekerjaan yang menggiurkan, kemudian memaksa mereka bekerja sebagai budak digital di bawah ancaman kekerasan. Tidak hanya itu, beberapa korban bahkan dipaksa terlibat dalam prostitusi atau pekerjaan ilegal lainnya. Jaringan ini memanfaatkan celah dalam hukum internasional dan korupsi di berbagai negara untuk melindungi diri mereka. Mereka tahu bagaimana memanipulasi dokumen, bagaimana merancang alur pemulangan palsu, dan bagaimana menutup mulut para korban, Pak Damar melanjutkan. Kami merasa mual mendengarnya. Ketika aku bertanya tentang bagaimana bisa mereka begitu besar dan sulit dihentikan, Pak Damar menatap kami dengan tatapan serius. Mereka beroperasi melalui jaringan online yang sangat tertutup. Hanya segelintir orang yang mengetahui bagaimana sistem ini bekerja. Korban-korban yang lolos pun seringkali tidak punya bukti cukup untuk menghentikan mereka. Ini adalah sistem yang dibangun secara profesional, seperti perusahaan besar, dengan karyawan yang terdiri dari berbagai lapisan. Tapi ada satu hal yang menarik perhatian kami. Pak Damar menunjukkan sebuah gambar sebuah pabrik besar yang terletak di pinggiran kota Phnom Penh, yang konon dijadikan tempat pemrosesan data dan penyebaran informasi untuk calon korban. Tempat itu sangat terisolasi, dikelilingi pagar tinggi dan penjaga bersenjata. Apa yang terjadi di sana? Tanya Yusuf. Disinilah sebagian besar pekerja dipaksa untuk bekerja. Mereka tidak hanya diawasi, tapi juga diberikan tugas mengelola data palsu, termasuk identitas dan riwayat hidup calon korban, jawab Pak Damar. Malam itu, kami semua merasa seolah terjebak di dalam labirin yang tidak ada ujungnya. Mereka mengendalikan begitu banyak hal. Jaringan ini tampaknya tak terhentikan. Namun, ada satu titik terang. Pak Damar mengungkapkan bahwa pihak berwajib akhirnya berhasil mendapatkan informasi intelijen mengenai kepala besar dari jaringan ini yang dikenal dengan nama The Architect. Siapapun dia, ia berada di balik hampir setiap jalur perdagangan manusia yang ada di Asia Tenggara. Pengungkapannya akan menjadi kunci untuk menghancurkan jaringan ini. Kami membutuhkan kalian untuk membantu kami, Pak Damar berkata dengan serius. Kami tahu ini berisiko, tapi kami harus menangkapnya. Tanpa itu, jaringan ini tidak akan pernah hancur. Kami memandang satu sama lain. Apa yang bisa kami lakukan? Kami hanya korban, tapi itu adalah kenyataan yang harus kami hadapi. Ada satu harapan di sana. Jika kami membantu, mungkin kami bisa melibatkan lebih banyak orang dalam penangkapan ini dan menghentikan mereka. Namun, hati kami masih dipenuhi keraguan. Semua yang kami tahu tentang sistem ini hanyalah sebagian kecil dari gambaran besarnya. Bahkan meski kami dapat membantu menangkap The Architect, masih banyak lagi korban yang berada dalam cengkraman jaringan ini, dan tak ada jaminan bahwa mereka semua akan selamat. Esok paginya, kami diberitahu bahwa tim operasi yang dipimpin oleh Satgas akan diluncurkan. Kami diberikan pilihan, ikut serta dalam misi penggerbekan atau tetap tinggal di tempat aman. Namun, misi ini jauh lebih berbahaya dari yang pernah kami bayangkan. Tidak hanya melibatkan pengejaran seorang tokoh besar, tetapi juga penghancuran jaringan yang tersebar luas. Dengan keberanian yang tersisa, kami memutuskan untuk membantu, meskipun kami tahu risikonya tinggi. Apa yang terjadi selanjutnya? Kami tak tahu. Tapi kami siap menghadapi kenyataan dengan segala konsekuensinya. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Rico, Yusuf, dan Jeffrey berdiri di depan cermin kaca di ruang kecil yang telah disiapkan oleh tim penyelamat. Pakaian kami dipilih dengan cermat, pakaian kasual, sepatu bot yang tidak mencolok, dan tas yang tidak berbeda jauh dengan yang biasa dibawa wisatawan. Kami harus masuk ke dalam jaringan tanpa menarik perhatian. Semua langkah kami harus terkoordinasi sempurna, atau misi ini bisa gagal dan kami akan kembali ke tempat yang lebih gelap. Pak Damar datang ke ruang briefing dan menyarankan agar kami tetap tenang. Hari ini adalah kesempatan terakhir untuk menghancurkan jaringan ini, katanya dengan serius, namun, ada satu hal yang harus kalian pahami. Tidak ada yang bisa menjamin keselamatan kalian sepenuhnya. Bahkan jika kita berhasil menangkap The Architect, masih ada banyak orang yang akan mencari cara untuk membungkam kita. Aku merasakan ketegangan yang menekan dada.
Kami tidak hanya melawan sindikat perdagangan manusia yang telah menguasai banyak aspek kehidupan di Asia Tenggara, tetapi kami juga harus berhadapan dengan sebuah sistem yang korup, penuh dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan lebih besar dari kami. Gue nggak tahu bisa sekuat apa kita nanti, kata Yusuf, mengusap wajahnya, tampak lelah. Tapi kalau kita nggak lakukan ini, ada lebih banyak orang yang akan mengalami apa yang kita alami. Pak Damar memberi kami peta yang menggambarkan lokasi pabrik yang dimaksud, tempat di mana The Architect dikabarkan bersembunyi. Kami harus menuju ke sana, dengan tim yang sudah disiapkan, dan berusaha masuk ke dalam area tersebut tanpa membuat kecurigaan. Pada saat yang sama, tim intelijen Indonesia sudah bergerak menyusuri jalur lain, mencoba memetakan rute pelarian yang mungkin digunakan oleh anggota jaringan ini. Kami diberitahu bahwa penggerebekan pabrik itu tidak bisa dilakukan secara langsung, karena akan menyebabkan kerusuhan besar. Sebagai gantinya, kami akan diposisikan di dalam tempat tersebut, berbaur dengan para pekerja. Tujuan kami jelas, menemukan The Architect, orang yang selama ini tak terlihat, yang mengendalikan segalanya dari bayang-bayang. Kami berangkat dengan kendaraan yang telah disiapkan, bergerak secara terpisah. Saat melewati jalan-jalan sempit Phnom Penh, rasa cemas semakin mendalam. Sepanjang perjalanan, aku melihat Yusuf dan Jeffrey hanya berbicara sedikit. Hanya ada suara mesin mobil dan detak jantung yang semakin keras. Setibanya di dekat pabrik, kami diinstruksikan untuk berjalan tanpa menunjukkan rasa takut. Pak Damar sudah memperingatkan kami, jika ada yang mencurigakan, tetap tenang. Jangan berikan alasan mereka untuk menyerang. Pabrik itu lebih besar dari yang aku bayangkan. Sebuah kompleks yang dilapisi dengan tembok beton tinggi, dilengkapi dengan kawat berduri di sekelilingnya. Beberapa penjaga bersenjata terlihat mondar-mandir di sekitar gerbang utama. Kami berhenti di dekat pintu belakang, tempat kami akan masuk secara diam-diam. Tapi tiba-tiba, situasi berubah drastis. Kami baru saja melangkah ke dalam area yang lebih gelap ketika kami mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Aku berhenti, memberi isyarat kepada Yusuf dan Jeffrey untuk diam. Ada dua orang berpakaian preman yang berjalan ke arah kami. Jantungku berdetak kencang. Apakah mereka bagian dari tim kita? Bisik Jeffrey. Jika mereka bukan, kita bisa terjebak, jawabku. Salah satu pria itu berhenti tepat di depan kami. Matanya tajam, seakan-akan memeriksa kami lebih dekat. Aku merasa napasku tertahan, dan dalam hati hanya bisa berdoa agar kami tak dicurigai. Beberapa detik terasa seperti berjam-jam. Namun, pria itu melanjutkan langkahnya tanpa berkata apa-apa. Kami melanjutkan perjalanan menuju pintu belakang yang sudah dibuka oleh salah satu anggota tim intelijen yang sudah menyusup lebih dulu. Tak ada waktu untuk bersantai. Kami harus segera bersembunyi di dalam dan mulai mencari informasi tentang keberadaan The Architect. Begitu memasuki ruangan, suasana menjadi lebih aneh. Banyak pekerja yang tampaknya tidak sadar bahwa mereka tengah dipaksa untuk berpartisipasi dalam kejahatan. Sebagian besar mereka hanya bekerja di depan layar komputer, mengelola data yang pasti palsu. Namun ada satu hal yang jelas, semua orang tampak gelisah. Mereka tahu bahwa sesuatu sedang terjadi, dan mungkin mereka pun tahu bahwa ini adalah bagian dari jaringan besar yang tak bisa dihentikan begitu saja. Kami berkeliling dengan hati-hati, berusaha untuk mengumpulkan informasi tanpa menarik perhatian. Di antara ribuan dokumen palsu, aku menemukan satu nama yang muncul berulang kali, Rama. Nama ini selalu muncul di setiap transaksi besar yang terjadi. Aku merasa ini adalah kunci. Sekitar 2 jam kemudian, aku mendapatkan informasi lebih lanjut. Rama ternyata adalah nama samaran dari The Architect. Dia adalah seorang pria yang sangat terampil dalam dunia teknologi, dengan koneksi yang kuat di dunia perbankan dan politik. Jika kami bisa menangkapnya, jaringan ini akan hancur. Tapi ketika kami mulai melangkah menuju ruang utama untuk memulai pencarian lebih lanjut, tiba-tiba alarm berbunyi. Teriakan terdengar dari luar, dan semuanya menjadi kacau. Kami hampir terlambat. The Architect telah mengetahui kedatangan kami. Dengan cepat, Pak Damar memberi instruksi untuk segera keluar dari gedung. Sementara kami berlari menuju pintu belakang, tim penyelamat lainnya juga diserang oleh penjaga yang tidak dikenal. Misi ini berubah menjadi pelarian. Kami tahu ini bukan hanya tentang menangkap The Architect lagi, kami juga harus bertahan hidup. Lari melalui ganggang sempit, diikuti oleh suara tembakan dari belakang, kami tahu bahwa misi ini bisa berakhir dengan kegagalan. Semua yang kami jalani mungkin akan sia-sia. Tapi satu hal yang pasti, kami sudah terjebak dalam jaringan ini, dan tak ada jalan kembali.
Kekacauan yang terjadi di dalam pabrik telah membawa kami pada titik yang sangat kritis. Setelah berhasil lolos dari kejaran para penjaga, kami kini berada dalam pelarian yang tiada henti. Sementara kaki kami berlari menghindari sergapan, suara tembakan yang memecah keheningan malam semakin dekat. Kami tahu, ini bukan hanya soal berhasilnya misi kami, tetapi juga soal bertahan hidup. Dalam setiap langkah yang kami ambil, kami tahu semakin sedikit waktu yang tersisa. Jangan berhenti. Kita harus segera keluar dari area ini, seru Pak Damar melalui komunikasi radio. Rico, yang berada di depan, mempercepat langkahnya, mencoba menghindari arah jalan yang terbuka dan mudah terlihat. Yusuf dan Jeffrey berlari mengikuti, saling berlari bergantian untuk menjaga satu sama lain tetap aman. Kami berlari melalui ganggang sempit, berbelok melewati rumah-rumah kecil, mencoba menyamarkan diri di tengah kota yang asing ini. Semakin lama, kelelahan mulai terasa. Namun, kami tahu tidak ada waktu untuk berhenti. Suara sirene terdengar di kejauhan, menandakan bahwa pihak berwenang semakin dekat. Aku merasakan ketegangan yang memuncak. Misi yang semula sederhana, untuk menangkap seorang pria yang mengendalikan jaringan besar perdagangan manusia, kini berubah menjadi pencarian tanpa henti, melibatkan nyawa kami. Kami terus berlari, menyusuri jalan yang tidak kami kenal. Beberapa kali kami hampir tertangkap, namun keberuntungan seakan masih berpihak pada kami. Kami menemukan sebuah pasar yang ramai, tempat yang penuh dengan orang yang tidak akan mengenali kami. Tanpa berpikir panjang, kami menyelinap ke dalam keramaian, berusaha menyembunyikan diri di antara orang-orang yang sedang sibuk berbelanja. Ada rencana lebih lanjut? Tanya Yusuf, sambil memandang Pak Damar yang tampak kelelahan namun tetap tenang. Berpencar sementara, jawab Pak Damar dengan suara tegas. Jika kita tetap bersama, kita akan lebih mudah ditemukan. Cobalah untuk bertahan hidup hingga kita bisa kembali ke tempat aman. Kami memisahkan diri, berusaha sebaik mungkin untuk tidak menarik perhatian. Aku berpindah menuju salah satu kedai kopi yang penuh dengan pelanggan, mencoba menyamarkan diri seolah aku hanya seorang pengunjung biasa. Namun, rasa cemas tetap menggelayuti. Rasa takut bahwa orang-orang yang mengejar kami akan lebih cepat menemukan jejak kami semakin menekan perasaan. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar semakin dekat. Aku menoleh dan melihat beberapa pria yang tanpa asing berjalan ke arahku dengan langkah cepat. Mereka memakai pakaian gelap dan memiliki raut wajah yang keras. Aku merasa ada yang tidak beres. Tanpa berpikir panjang, aku segera berdiri dan berjalan cepat menuju pintu belakang kedai. Keringat dingin mulai menetes di dahiku. Aku keluar ke gang sempit, berusaha mencari celah untuk bersembunyi. Aku mendengar suara langkah kaki semakin mendekat. Mereka sedang mencari seseorang, dan aku takut mereka sedang mencari kami yang melarikan diri. Di tengah kegelisahan, aku melihat sebuah mobil van yang terparkir di ujung gang. Tanpa ragu, aku berlari menuju van itu dan membuka pintunya. Di dalam, ada dua orang yang tampaknya sedang menunggu. Ikut kami kalau kamu ingin hidup, kata seorang pria yang duduk di kursi pengemudi. Aku tidak sempat bertanya lebih jauh. Tanpa banyak pilihan, aku melompat masuk ke dalam van itu. Beberapa detik kemudian, suara langkah kaki berhenti, dan aku mendengar pintu belakang kedai terbuka. Mereka telah berada di dekatku, namun van ini bergerak cepat, melarikan kami ke arah yang tidak kami ketahui. Siapa kalian? Tanyaku, sedikit terengah. Kami dari pihak yang sama, jawab pria di depan. Kami sedang membantu tim kalian. Kami tahu kalian dalam bahaya. Aku merasa sedikit lega, meskipun masih penuh dengan pertanyaan. Bagaimana mereka tahu kami di sini? Siapa mereka sebenarnya? Kami melaju dengan kecepatan tinggi, meninggalkan kota yang mulai terasa mencekam. Tidak ada yang bisa memastikan apakah kami akan selamat dari kejaran ini, atau apakah kami akan sampai ke tempat yang aman. Semua yang kami tahu adalah bahwa kami harus terus bergerak, tanpa menoleh ke belakang. Setibanya di sebuah tempat yang lebih sepi, van itu berhenti. Aku dan kedua teman sekelompokku diturunkan di depan sebuah bangunan besar yang tampak tak terpakai. Di dalamnya, kami disambut oleh seorang pria yang mengenakan pakaian kasual, namun dengan tatapan yang tajam dan serius. Kalian selamat untuk saat ini, katanya sambil memberikan isyarat kepada kami untuk masuk. Tapi kita tidak punya banyak waktu. Ada lebih banyak orang yang akan mencari kalian, dan kita harus bergerak cepat. Dengan napas yang sedikit terengah, kami melangkah masuk ke dalam bangunan itu. Kami tahu ini bukanlah akhir dari perjalanan kami, tetapi sebuah babak baru yang penuh dengan ketegangan. Kami hanya bisa berharap bahwa dalam kejaran yang semakin intens ini,
kami bisa menemukan kebenaran yang telah lama kami cari dan menghentikan jaringan ini selamanya.